Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Pina Cirebon, di mana terungkapnya ekstraksi ponsel Widya Sari atau Widi ini semakin menguatkan tidak adanya pembunuhan dan pemerkosaan di kasus Pina Cirebon. Nah, di sini ada sosok Rismon Hasiholan Sianipars yang sebagai ahli digital forensik yang berhasil mengekstraksi ponsel Widi dan menjadi sorotan. Nah, sekarang Rismon menagihnya janji Pitra, di mana sebelumnya Pitra itu sempat menawarkan uang 10 juta buat yang bisa membuktikan kalau kasus Pina adalah kecelakaan. Dan berikut Rismon pun menantang Pitra untuk bertemu. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Pitra katanya mau ngasih 10 juta. Ya kan Bang Pitra? Ya bagi siapa yang membuktikan. Ya ayo ketemu saya buktikan, saya praktekkan langsung hasil ekstraksinya, langsung di depannya. Ini hasil cloningnya, ini langsung saya ekstraksi dengan metode saya cocokkan dengan sejumlah metode matching string matching algoritma. Gampang sekali sih. Dan berikut ada rahasia yang mengejutkan dari Widi dan Mega, di mana sebelumnya datang ke persidangan. Widi dan Mega itu sebelumnya sudah diperiksa tim khusus bentukan Kapolri beberapa kali. Nah, seperti apa lebih jelasnya? Yuk kita simak. Kurang lebih 4-5 kali lah. Berarti 4-5 kali Mega dan Widi didatangi oleh tim sus bentukan Kapolri untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, waktu itu ekstraksinya sempat nggak diperlihatkan ada angka ini loh di berkas ini. Ingat-ingat lagi nggak? Pertamanya enggak, Bu. Hanya wawancara biasa. Jadi pertama ketemu tuh kita bisa, Bu, Mega ditemui di tempat kerja, luar biasa. Nah, situ nggak taunya kombin nyambung kan, memang kenyataannya begitu ya. Emangnya bagus. Iya. Oh, jadi wawancaranya nggak begini. Bisa. Mega tuh sampai di waktu kerja, di tempat kerjaan Mega tuh kayak di waktu tim sus dari Kapolri itu datang. Mega diwawancaranya di tempat kerja. Jadi di rumah. Aku dulu yang didatengin, Bu. Nah, pas didatengin itu, aku kaget dong, maksudnya tuh. Deg-degan ya, Bu. Apa sih mau kayaknya lagi Gemeteran. Tangan dingin ya. Banget. Itu tuh Kayak Sudirman. Dingin tangannya tapi beli percaya. Lumi-lumi itu Mbak Mega, kalau misalnya mau tahu ya di persidangan aku sama Mega gemeter, Bu. Kaki-kaki sampai deg-deg semua. Asal tak salah ngomong. Ya karena memang beda suasananya, nggak kayak gini. Kan beda, di sana ada hakim, ada jaksa, ada ini, suasananya beda, orang-orang yang nggak kenal gitu. Nah, waktu pertama ditemuin berarti Mega Widi dulu. Widi. Widi di rumah. Di rumah itu tuh, Bu. Yang nemuin pertama kali itu bapak saya. Alhamdulillahnya bapak saya ada di rumah, Bu. Karena kan bapak saya kan merantau kan. Nah, pas itu tuh didatanginnya itu tadi itu sendirian, Bu. Nah, pas sendirian itu kata bapak saya mau nyari siapa, Mas? Bilang gitu. Mau nyari si Widi, bener nggak rumahnya? Oh iya, masuk. Bapak saya udah paham sih, Bu, karena kan itu lagi booming karena film kan, Bu. Bapak saya udah paham, nggak apa-apa sini masuk. Nah, jadi pas itu tuh pertemuan pertama itu nggak langsung diliatin, Bu, jam-jamnya, tapi mengingat dulu apa bener nggak si kamu Pina nginep di rumah kamu, terus si bener nggak kamu pernah mes atau pernah ini gitu. Cuman aku yang ngakuin, Bu, kalau iya Pina pernah tidur di sini. Tadinya tuh, Bu, kata aku tuh bilang lagi, Bu, Pina tuh pokoknya Pak belum malam deh Pak, aku bilang kayak gitu. SMS-nya kalau malam kan istilah jam 11 ke atas kan, Bu. Pikir Widi kalau jam 10 setengah 11 kan agak masih sore, belum waktunya tidur. Itu belum diliatin tuh, Bu, jam-jamnya. Cuman Widi ingatnya pokoknya Pak belum malam banget deh Pak, bilang gitu. Iya, jam berapa? Pokoknya belum malam banget, belum setengah 11. Kayaknya kurang lebih jam 10 mendekati setengah 11. Nah, pas ketemuan yang 2 kali itu baru, Bu, diliatin. Kamu inget nggak pernah, tapi yang masalah MLM itu nggak diliatin, cuman karena adanya di handphone Widi. Nah, pas bab itu tuh, Bu, iya Pak, pernah, tapi kan Widi selalu bilang, Bu, Widi nomor lupa, cuma kalau ditunjukin Widi hafal, karena kan ngalamin begitu tuh. Iya Pak, pernah, apa ini kamu ngajak hafal gini-gini, kan itu si Pinanya yang maksudnya yang SMS. Tapi iya Pak, saya pernah bilang begitu, kata saya tuh bilang gitu. Habis diinterogasi jam 7 tah. Ke aku tah. Maghrib, tuntung maghrib. Dari rumah Widi ke rumah Mega dulu. Mega, Bu. Rumah Meganya kan nggak ada, jadi diarahin ke tempat kerja. Tapi itu tuh, Bu, saya sama Mega tidak ada sama sekali komunikasi. Enggak. Kayak gimana? Jadi nggak janjian, tadi saya didatengin gini kan karena HP Mega kan disimpan kan, kalau kerja ada ada locker ya, nggak bisa di ini. Terus kata saya tuh
Gimana ya Pak, kan bilang ke bapak saya, gimana ya Pak, kata saya tuh bilang nggak sama si Mega, nggak usah, dia beli usaha aja, wis biarin tim itu yang suruh nyari fakta lagi ke Mega, kami itu. Pas si Mega udah diinterogasi itu Bu, jam 8:30 apa jam 9 lah baru aku sama Mega komunikasi. Kata Dan ternyata mirip. ternyata Penjelasannya sama. Iya. karena di dalam hari itu yang cuman bolak-baliknya aku Mega Vina itu. Berarti gini ya, kalau ada tuduhan, ada yang menyatakan kalau saksi-saksi ini sengaja diciptakan, sengaja dibentuk, itu ternyata saksi-saksi ini jauh sebelum melangkah ke persidangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, ternyata sudah ditemukan oleh tim sus bentukan Kapolri. Terang pernah diajak minum, justru kekhawatirannya takutnya aibnya Vina, bukan aibnya Widi. Bukan, aku kasihan sama dia, kalau misalnya masalah itu sama Mega santai aja. Sebelum menyerahkan handphone itu ya, karena pasti udah yakin tuh ada Udah percakapan. yakin banget Bu. Sebenarnya segini, sebetulnya tim sus bentukan Kapolri ya sebenarnya udah tahu ada bahasa minum itu dari ekstraksinya handphonenya Vina gitu. Cuman memang ada perbedaan di dalam berkas di 2016 yang kita terima di persidangan. Tadinya Bu ya, aku sama Mega berpikirnya, kan itu Widi kan punya 2 nomor Bu, 2 HP, satu di tablet yang diekstraksi, satu lagi pakai HP si Bebe Bu. Yang Widi khawatirin itu di tablet nggak ada apa-apanya, yang aku khawatirin itu Bu. Makanya nih aku selalu bilang sama orang tua tuh, Pak, gimana ya, masa kalau misalkan ini si tablet nggak bisa dibuka gimana? Sedangkan kataku tuh aku udah bersaksi di pengadilan bahwa chat itu ada di tab, dan dengan kuasa Allah ini, maksudnya tuh untuk membebaskan yang 7, alhamdulillahnya Ada semua Bu. jadi saya sama Mega tuh sampai lemes tuh, alhamdulillah. Itu tabnya gimana sih disimpannya kok 2016? Saya juga banyak lah handphone lama gitu, tapi udah kemana baca sejarah. Itu sebetulnya disimpannya di mana sampai bisa di 2000? Tadinya tuh Bu, pas si Pina meninggal itu kan 2016 ya. Nah di hari itu tuh jadi si tablet itu sempat mati total tuh Bu. Mati. Nah pas begitu mati tuh karena SIM cardnya kan nggak ada ya Bu ya. Sama aku, udahlah, lagian buat apa tadinya mau dirongsok Bu. Untuk gak jadi. Tadinya mau dirongsok, itu tuh maksudnya pas si Pina udah nggak ada itu tuh udah aku nggak gunain Bu, yang tablet tuh udah mati total. Pas udah mati begitu tuh kata saya tuh beli usah dirongsok Mas, disimpan baik, maksudnya kan udah disimpan aja. Nah dari 2016 aku maksudnya tuh Bu, nah saya nggak kalau di tab itu ada percakapan, saya nggak sama sekali Bu. Dan kata saya tuh tadinya ragunya kata saya tuh, Meg, kayaknya nggak ada dia Meg di di tablet, kata tuh begitu ya. Soalnya banyak chatan tuh di BB. Kalau si tablet itu Bu sering dipakai sama si Mega sama si Vina, sering dipakai, maksudnya Kalau Vina nginep di rumah. Ganta-ganti, maksudnya tuh minjem dong buat Facebook. Minjem dong, iya. Nah kalau misalnya HP yang bebek maksudnya pribadi begitu tuh. Kalau yang BB mah nggak boleh, yang tahu pinnya aja kan cuma Mega sama Widi aja, dia cuma ngasih taunya ke Mega, yang lain enggak. Dan alhamdulillahnya ada. Aku sampai ya Allah, sampai gimana Bu, sampai kebayar ini yang 7 ini. Iya. Nah itu pas ketemunya di mana? Naruhnya di tempatnya di mana itu? Apakah di lemari atau di ini atau digeletakkan gitu saja? Di laci yang mau dirongsok. Untungnya itu tuh mama saya sampai udah manggil tukang rongsok Bu. Buat dirongsok, saya tuh udah biarin aja, kalau misalnya aku Bu, kalau HP mati udah, maksudnya serusaknya Bu nggak usah dibetulin, nggak usah dirongsok, udah dibiarin aja begitu. Dan sekarang berfungsi. Luar biasa. Sekarang sudah dipakai lagi ya? Sudah diserahkan ke BB. Oh iya, jadikan barang bukti di ini ya. Nggak apa-apa. Ya sebetulnya kalau misalnya ke ahlinya tuh yang handphone rusak tuh jadi bisa bener lagi sih sebenarnya, bisa. Luar biasa, jadi ada banyak hal yang tidak diketahui secara publik, juga tidak terungkap di media, juga terungkap di persidangan secara rinci. Ternyata ekstraksinya handphone Vina itu sudah diketahui oleh tim sus dari bentukan Kapolri. Kemudian tim sus datang kepada Mega dan Widi, mencari Mega dan Widi, kemudian disesuaikan, ternyata betul mereka juga mengalami apa yang terjadi di 2016, percakapan itu terjadi, dan ketika Widi juga menemukan tabnya, luar biasa, semua terbuka. Jadi kalau ada kalimat-kalimat bohong yang menyatakan ini saksi yang diciptakan oleh PH, bukan sama sekali. Justru Mega dan Widi ditemukan oleh tim sus dari
bentukan Kapolri luar biasa.